Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga memanggil Dubes Tiongkok untuk Indonesia. Indonesia tetap pada pendirian jika kapal ikan Tiongkok telah melanggar wilayah dan melakukan penangkapan di perairan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia. Dubes Tiongkok untuk Indonesia diwakili Mr. Sun Weide kemarin tiba di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Setelah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, Mr. Sun Weide mengatakan mereka tidak melanggar apapun. Oleh karena itu diharapkan Indonesia segera melepaskan 8 orang anak buah kapal yang tertangkap. The incident happened at the traditional Chinese fishing ground, and I also asked the minister to release 8 fishermen detained by Indonesia. Setelah mendengarkan statement dari Tiongkok yang mengklaim mereka melakukan penangkapan ikan di dalam zona tradisional, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membantah keras dengan menyebutkan Indonesia tidak pernah melakukan penandatanganan perjanjian penangkapan ikan dengan Tiongkok. Indonesia hanya punya dengan Malaysia Traditional Fishing Right Treaty, itu pun untuk one designated area. Selain itu, Indonesia tidak punya treaty atau agreement apapun yang disebut traditional fishing rights. Susi kecewa dengan tindakan negara Tiongkok yang dianggap tidak bijaksana karena mencoba mengintervensi penegakan hukum di Indonesia. Jika tidak diselesaikan dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap kemungkinan terjadinya intervensi lebih lanjut dari negara-negara lain. Dari Jakarta, Mirazang, Yopi Jaya, Metro TV. Terkait polemik penangkapan kapal Tiongkok di wilayah perairan Indonesia, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tidak dikenal istilah zona nelayan tradisional, seperti yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok. Sejauh ini Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama penangkapan ikan dengan negara lain, kecuali hanya dengan Malaysia. Pemerintah Tiongkok membuat rilis yang mengatakan bahwa otoritas itu melakukan perlindungan terhadap para nelayannya yang melakukan penangkapan ikan di istilah mereka traditional fishing zone atau traditional fishing ground. Ini tidak benar, karena di dalam UNCLOS, Konvensi Hukum Laut 82, di mana Indonesia dan pemerintah Cina, Tiongkok, itu merupakan peserta dari perjanjian ini, tidak sama sekali dikenal istilah traditional fishing ground atau zone ini. Yang dikenal adalah traditional fishing rights. Namun demikian, untuk mendapatkan traditional fishing rights ini, maka pemerintah harus membuat perjanjian antar negara. Selama ini, traditional fishing right yang ada itu antara Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Kita tidak pernah punya perjanjian dengan pemerintah Tiongkok. That's all for today. Terima kasih telah menonton. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia terkait masalah penangkapan kapal Tiongkok di perairan Natuna. Perwakilan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Sun Weide, datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan keterangan terkait tuduhan pemerintah Tiongkok melindungi kapal illegal fishing yang masuk ke wilayah Indonesia. Setelah bertemu secara tertutup selama kurang lebih 1 jam, Sun Weide mengatakan mereka tidak melanggar ketentuan. Pemerintah Tiongkok mengharapkan pemerintah Indonesia segera melepaskan 8 anak buah kapal yang ditangkap. Namun dalam konferensi pers usai pertemuan, Susi menyatakan kecewa dengan tindakan pemerintah Tiongkok yang mengintervensi penegakan hukum di Indonesia. Saat pihaknya menangkap kapal pelaku illegal fishing di perairan Natuna, Susi berharap Tiongkok menghormati penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yaitu bahwa tadi saya mengingatkan kepada delegasi dari Cina, dari kedutaan yang mewakili duta besar, bahwa Indonesia, kami merasa Satgas 115 dan Kementerian Kelautan Perikanan merasa diintervensi upaya penegakan hukumnya. Semestinya pemerintah China bijaksana untuk tidak mengintervensi upaya penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Wakil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Sun Weide, menolak kapal Tiongkok melakukan pelanggaran apapun. Sun Weide justru meminta 8 anak buah kapal yang ditangkap segera dibebaskan.
The Minister Susi, and I told him that the incident happened at the traditional Chinese fishing ground. And I also asked the minister to release 8 fishermen detained by Indonesia. And also I emphasized that we hope the Indonesian side can proceed from the fundamental interests of our good bilateral relations and solve these kind of issues. Kementerian Luar Negeri memastikan pemerintah Tiongkok melakukan 3 pelanggaran terkait insiden penangkapan kapal illegal fishing di perairan Natuna. Pemerintah telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok. Di dalam pertemuan tadi, saya sampaikan protes kita terhadap 3 hal atau 3 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di ZEE dan di landas kontinen. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia. Dan yang ketiga, pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Jadi saya sampaikan protes kita terhadap 3 pelanggaran tersebut dan sekaligus saya tekankan mengenai pentingnya penghormatan terhadap international law termasuk UNCLOS 1982. Dan kita sampaikan sekali lagi penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claimant state dari konflik yang ada di laut Tiongkok. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Pemanggilan terkait dengan kasus penangkapan kapal pencuri ikan asal Tiongkok yang digagalkan oleh kapal lainnya dari negara yang sama. Wakil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Sun Weite, bertemu dengan Susi secara tertutup selama 1 jam. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Susi menyatakan kecewa dengan negara Tiongkok yang mencoba mengintervensi penegakan hukum di Indonesia saat pihak yang menangkap kapal di perairan Natuna. Susi berharap agar Tiongkok dapat menghormati penegakan hukum negara lain dan mengirimkan kembali kapal yang kemarin menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurut Susi, jika tidak diselesaikan, ia khawatir negara-negara lain akan melakukan intervensi yang serupa. Kasus bermula saat petugas Kementerian dan Kelautan menangkap kapal KWF 10078 yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna pada Minggu kemarin. Namun penangkapan diganggu oleh kapal penjaga pantai yang berasal dari Tiongkok juga. Kapal penjaga pantai Tiongkok sengaja menabrak kapal KWF sehingga posisinya menjauh dari perairan Indonesia. Tadi saya mengingatkan kepada delegasi dari Cina, dari kedutaan yang mewakili duta besar, bahwa Indonesia kami merasa Satgas 115 dan Kementerian Kelautan Perikanan merasa diintervensi upaya penegakan hukumnya. Semestinya pemerintah China bijaksana untuk tidak mengintervensi upaya penegakan hukum di Indonesia. Terutama kita sudah sepakat dalam pertemuan beberapa kali dengan Dubes Cina dari bulan November tahun 2014 dan beberapa pertemuan kemudiannya, kita sudah sepakat dan berkomitmen bersama untuk memerangi IUU fishing. Sementara itu, Wakil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Sun Weite, bersikukuh kapal asal Tiongkok tidak melakukan pelanggaran apapun. Ia justru meminta 8 anak buah kapal yang ditangkap agar segera dibebaskan. The Minister Susi, and I told him that the incident happened at the traditional Chinese fishing ground. And I also asked the minister to release 8 fishermen detained by Indonesia. And also I emphasized that we hope the Indonesian side can proceed from the fundamental interests of our good bilateral relations and solve these kind of issues. Kita beralih ke informasi. DPD Republik Indonesia menggelar rapat pimpinan. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia terkait masalah penangkapan kapal Tiongkok di perairan Natuna.
Perwakilan Duta Besar Tiongkok Sun Weide tiba di Kementerian Kelautan dan Perikanan siang tadi. Kedatangan perwakilan pemerintah Tiongkok ini untuk memberikan keterangan terkait pemerintahannya yang diduga melindungi kapal illegal fishing yang masuk ke perairan wilayah Indonesia. Setelah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, Sun Weide mengatakan mereka tidak melanggar ketentuan. Pemerintah Tiongkok mengharapkan pemerintah Indonesia segera melepaskan 8 anak buah kapal yang ditangkap pemerintah. Pemerintah Indonesia kecewa dengan sikap pemerintah Tiongkok yang dianggap mengintervensi penegakan hukum di tanah air. Pemerintah berharap Tiongkok menghormati hubungan kedua negara dengan tidak mengintervensi otoritas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai pemerintah Tiongkok sudah bertindak arogan dengan sengaja mengganggu otoritas Indonesia yang sedang berusaha menangkap kapal ikan asing yang masuk perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bahkan memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia terkait tindakan kapal Coast Guard Tiongkok di sekitar Pulau Natuna. Kebudayaan tinggi dan punya supremasi juga sangat tinggi. Saya pikir mereka juga bisa menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya. Saya mengharapkan seperti itu. Saya yakin negara sebesar China pasti mengerti etika dan hubungan baik antar negara yang harus dijaga dalam hal ini. Susi menyebut intervensi kapal Coast Guard Tiongkok sebagai upaya mencegah pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap melakukan illegal fishing. Sementara pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan tindakan kapal Coast Guard Tiongkok tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun pemerintah Tiongkok mengklaim tindakan kapal Coast Guard dilakukan untuk melindungi para nelayan Tiongkok yang berkegiatan di zona traditional fishing ground, menurut Hikmahanto berdasarkan Konvensi PBB untuk Hukum Laut Internasional tahun 1982, Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki kerjasama terkait zona tersebut. Yang dikenal adalah traditional fishing rights. Namun demikian, untuk mendapatkan traditional fishing rights ini, maka pemerintah harus membuat perjanjian antar negara. Selama ini, traditional fishing right yang ada itu antara Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Kita tidak pernah punya perjanjian dengan pemerintah Tiongkok. Polemik kapal illegal fishing bermula pada 19 Maret 2016. Kapal Kuafe 10078 milik Tiongkok diketahui memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Kapal hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil melumpuhkan kapal tersebut dan menangkap 8 orang anak buah kapal. Namun upaya menarik kapal Tiongkok ke teritori Indonesia gagal karena kapal Coast Guard Tiongkok tiba-tiba datang dan mengintervensi. Tim Liputan Metro TV.